Raja Tentara Bayaran. Bab 459. Untuk mencegah hal-hal terjadi, Shen Lian dan Zhuo Qianqiu tidak mengeluarkan perintah sama sekali, meskipun mereka tahu bahwa pihak lain akan menyerang. Semua orang menunggu di Sekte Shuro, menunggu kedatangan 5 sekte besar. Shen Lian dan Zhuo Qianqiu diam di ruang rahasia kecil di belakang aula leluhur Zhuo Qianqiu, menunggu dengan tenang. Tidak ingin menakuti ular tersebut, Shen Lian dan Zhuo Qianqiu hanya bisa menggunakan cara yang paling aman, yaitu mengandalkan kekuatan teknologi tinggi. Ruang rahasia kecil yang awalnya antik itu ditutupi dengan berbagai instrumen yang dibawa oleh Shen Lian dan yang lainnya dari Departemen ke-9, terdapat tampilan pencitraan termal, dan juga berbagai kamera pengintai pasar malam, yang memantau satu-satunya jalan menuju gerbang Shuro, yaitu Gua Stalaktit 10.000 tahun, ke segala arah tanpa titik buta. Untuk 5 sekte, kekuatan Sekte Shuro sudah jelas. Mereka telah lama menentukan jumlah Master Sekte Shuro yang telah memasuki alam mikro dari berbagai saluran, dan mereka juga secara kasar mengetahui bahwa orang-orang yang telah memasuki alam mikro tidak jauh berbeda dengan bangsanya sendiri. Satu sekte dapat memiliki lebih dari 20 Master yang telah mencapai level terendah, yang cukup untuk mengejutkan 5 sekte besar. Pada awalnya, banyak pemimpin dari 5 sekte besar tidak mau mempercayai berita tersebut, berpikir bahwa seseorang melebih-lebihkan dan melebih-lebihkan. Ingin mengintimidasi mereka. Dan bom asap dilepaskan. Baru setelah Departemen ke-9 dan Sekte Shuro bekerja sama untuk mencabut pangkalan pil merah yang tersebar di semua tempat, para veteran dari 5 sekte ini percaya bahwa melihat adalah percaya. Di antara berita yang diterima Sekte Kunlun sebelumnya, gelombang pertama telah dikirim kembali. Sebanyak 10 penguasa alam halus yang keluar dari alam rahasia Sekte Shuro semuanya berada di pesawat menuju ibu kota. Berita ini memberikan kesempatan kepada tim aksi dari 5 sekte besar. Mereka tidak cukup bodoh untuk menyerang di pesawat. Ledakan biasa mungkin tidak dapat membunuh para master yang telah mencapai alam halus, dan itu juga akan berhasil orang-orang ini tahu ada yang tidak beres. Masing-masing tuan kembali ke rumah. Bagaimana tim yang terdiri dari 20 master yang telah mencapai level terendah ini bisa melakukan sesuatu seperti menembak diri mereka sendiri? Yang mereka inginkan adalah orang ini meninggalkan Sekte Shuro, dan melangkah sejauh mungkin. Dalam hal ini, situasi pertempuran untuk mengepung dan menekan Sekte Shuro akan menjadi 20 lawan selusin orang. Paling banyak orang di pihak kita yang akan terluka, tidak ada yang akan mati. Para master yang memasuki alam halus memang kuat, tetapi mereka tidak begitu kuat sehingga mereka bisa mengabaikan jarak. Setelah pesawat terbang selama 2 jam, para pejuang yang berada ribuan mil jauhnya dari Sekte Shuro, bahkan jika mereka menerimanya berita bahwa sekte itu dalam bahaya, tidak bisa sampai di sana pada hari pertama. Tiba dalam waktu singkat, 2 jam sudah cukup bagi tim beranggotakan 20 orang ini untuk menyelesaikan pertempuran. Pesawatnya sudah lepas landas. Orang yang memimpin tim dari 5 sekte besar ini adalah Du Xiang, pendiri Sekte Qing Cheng yang telah mati di dunia seni bela diri. Du Xiang memiliki kepribadian yang tenang dan selalu membuat rencana sebelum bertindak di antara 5 sekte besar. Dia memiliki prestise tertentu di ketentaraan, dan pilihan dia untuk menjabat sebagai komandan jelas dipertimbangkan dengan cermat oleh 5 faksi besar. Berbicara tentang Du Xiang, Shen Lian mungkin tidak yakin. Memang, ini semua adalah master terkenal dari generasi sebelumnya di dunia, satu generasi lebih tinggi dari Chen Jinhua. Bagaimana Shen Lian bisa memahaminya dengan jelas? Tetapi ketika menyangkut identitas Du Xiang yang lain, Shen Lian hampir dapat melacak sebagian darinya. Du Xiang adalah penguasa silsilah Sekte Qing Cheng Li Jianlin pada konferensi seni bela diri asli. Dapat dikatakan bahwa dia adalah silsilah paling ortodoks dari Sekte Qing Cheng dengan akar paling tegak dan Miao Hong. Dikonfirmasi, Tuan Du, ayo berangkat. Seorang tokoh seperti deputi berkata dengan semangat setelah mengkonfirmasi berita tersebut. Orang-orang ini semua adalah nenek moyang dari berbagai sekte, dan status mereka tidak jauh berbeda. Seni bela diri mereka juga berada pada level yang sama. Meskipun Du Xiang adalah pemimpinnya, dia tidak berpikir bahwa dia adalah bawahannya. Terkait dengan pil merah yang diandalkan setiap orang untuk bertahan hidup, bisa dikatakan semua orang sudah bersiap-siap dan tidak sabar menunggu. Jika Sekte Shuro bisa rusak parah kali ini, situasi di dunia akan terbalik sepenuhnya. Bagaimana mungkin ada kemungkinan membunuh orang dan menghancurkan tungku alkimia di divisi ke-9? Tidak peduli betapa marahnya Sekte Shuro, yang telah kehilangan lebih dari setengah kerugiannya, dapat membuat lebih banyak keributan di depan 5 sekte yang kuat. Selama mereka diam-diam melancarkan serangan skala besar, mereka dapat dengan mudah menjatuhkan 10 sekte ini. Tuan yang rendah hati. Pada saat itu,
5 sekte besar di dunia seni bela diri Tiongkok benar-benar memiliki keputusan akhir. Master Zheng Yi kuat, tapi bagaimanapun juga, hanya ada satu orang. Bayangkan kali ini 5 sekte akan menggunakan busur mereka untuk melenyapkan lebih dari setengah kekuatan tempur sekte Shuro, dan kemudian menghancurkan kelompok pemimpin dari Departemen ke-9 kerjasama orang-orang tersebut. Bahkan Wudang Shaolin tidak ada sangkut pautnya dengan 5 sekte besar, apalagi 5 sekte besar tersebut juga memiliki cadangan untuk menghadapi Wudang Shaolin. Jangan khawatir, jangan takut terlambat untuk makan enak, tunggu saja 1,5 jam lagi. Karakter tenang Du Xiang bekerja tanpa suara. Saat ini, dia sebenarnya sama bersemangatnya dengan yang lain. Selama 10 orang ini terbang di langit selama 1 jam, urusan sekte Shuro pada dasarnya stabil. Du Xiang tidak merasa khawatir sama sekali. Hanya bercanda, lebih dari 30 master berpengalaman melaju dengan cara yang perkasa. Kecuali mereka kebetulan bertemu dengan Zheng Yi Zhenren yang melindungi Sun Lutang di ibu kota, semua kekuatan tempur kelas atas dari divisi ke-9 akan dihancurkan kali ini. Setelah menunggu dengan tenang selama 1,5 jam, Du Xiang menunjukkan senyuman gembira. Dia telah tinggal di Aula Patriark selama bertahun-tahun dan jarang memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Meskipun pihaknya memiliki keunggulan absolut atas Sekte Shuro hari ini, lagi pula, itu adalah dalam permainan antara master yang telah mencapai level rendah, berpikir bahwa aku tidak hanya bisa bertarung dengan bahagia, tapi aku juga bisa mengalahkan ancaman Suramen tanpa bahaya apapun, dan aku bisa melepaskan kekhawatiran yang ada. Telah melekat dalam pikiran saya selama periode ini, Du Xiang saya sangat senang karena saya tidak bisa bekerja sama. Sebuah tim yang terdiri dari 20 orang, dipimpin oleh Du Xiang, dengan hati-hati tiba di Gua Stalaktit Gerbang Sura, yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Wan Bo, kamu masuk dulu dengan 3 orang, dan hati-hati memeriksa berbagai mesin pengawasan di sepanjang jalan untuk mencegah orang-orang di dalam mengetahui detail kita. Berdiri di depan pintu Gua Stalaktit, Du Xiang merenung sejenak, lalu menunjuk ke arah pemimpin faksi Kongtong dan berkata, "Jernih. Pendiri Sekte Kongtong, Wan Bo, juga orang yang lugas." Dia menerima tugas yang diberikan oleh Du Xiang tanpa ragu-ragu dan langsung masuk ke dalam lubang. Untuk kreasi berteknologi tinggi, prajurit tidak dapat mendeteksinya dengan mesin Qi, jadi Du Xiang mengirim Wan Bo untuk menjelajahi jalannya. Bahkan jika seseorang ditemukan mengganggu, Suramen hanya akan mengira ada 4 orang 2 orang. Pasukan besar yang terdiri dari 10 tuan. Wan Bo dan yang lainnya tidak hanya menjelajahi jalannya, tetapi juga bertindak sebagai umpan. Sekte Shuro akan mengirim orang untuk menyelidikinya meskipun itu tidak memungkinkan. Bab 460. Segera, Du Xiang menerima kabar dari Wan Bo dan yang lainnya, mengatakan bahwa ada banyak kamera di Gua Stalaktit, dan mereka menghancurkannya satu persatu. Du Xiang mencibir setelah mendengar ini, dan berpikir bahwa tebakannya memang bagus. Sama seperti orang mati yang bersembunyi di aula leluhur, Sekte Shuro juga dapat menggunakan sarana teknologi. Meminta Wan Bo dan yang lainnya untuk mempercepat kehancuran, Du Xiang memimpin orang-orang yang tersisa untuk mengikuti Wan Bo dan perlahan bergerak maju. Meskipun dia tidak yakin apakah ada jalan keluar lain dari Sekte Shuro, Du Xiang tidak khawatir. Tidak ada yang akan memilih untuk meninggalkan sektenya hanya karena intrusi 4 orang pintu, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa melarikan diri alasannya. Dalam pandangan Du Xiang, Sekte Shuro tidak pernah membayangkan akan memiliki total 20 master. Pada saat yang sama, Shen Lian dan Zhuo Qianqiu saling memandang di ruang rahasia. Haruskah aku muncul lebih dulu? Zhuo Qianqiu berdiri dan meregangkan tubuh. Sejak Wan Bo muncul, para prajurit yang menunggu di Sekte Shuro sudah siap untuk semua pertempuran. Kekuatan Sekte Shuro sebenarnya tidak terlalu kuat. Bersama dengan Zhuo Qianqiu, ada 14 orang di Sekte Shuro yang telah memasuki alam halus. Bersama dengan Chen Jinhua, Dong He, dan Wang Xianlin, hanya ada 17 orang yang masuk total. Tapi Shen Lian dan yang lainnya tidak terlalu kuat. Jangan khawatir tentang kerugian numerik. Belum lagi Shen Lian yang juga bisa dianggap sebagai master setengah level, Chen Jinhua, Wang Xianlin dan lainnya bisa bertarung 1 lawan 2. Apalagi Shen Lian, Zhuo Qianqiu dan lainnya masih memiliki rencana cadangan untuk aksi kelimanya sekte-sekte besar. Zhuo Qianqiu meninggalkan ruang rahasia dan langsung menuju pintu keluar gerbang Sura. Dia memanggil bawahannya yang telah menunggu di pintu dan terjun ke dalam Gua Stalaktit. Siapa yang berani datang ke sini dan bertingkah liar? Persepsi prajurit di alam halus telah diaktifkan sepenuhnya. Zhuo Qianqiu berteriak ke kejauhan dalam kegelapan.
Karena kehancuran telah dimulai secara langsung, Wanbo secara alami tidak perlu menyembunyikan auranya lagi. Kamu bisa menyembunyikan auramu. Huff. Panggil orang yang bertanggung jawab atas Sekte Shuramu untuk keluar. Wanbo muncul langsung, diikuti oleh sekelompok leluhur Sekte Kongtong, dan berkata kepada Zhuo Qianqiu dengan ekspresi tenang. Saya adalah pemimpin Sekte Shuro saat ini. Siapa Anda dan mengapa Anda mendobrak gerbang gunung saya? Zhuo Qianqiu berpura-pura bodoh dan terus bertanya. Sekarang, tentu saja, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa untuk menurunkan kewaspadaan pihak lain. Oh, ketika Anda, Sekte Shuro, melakukan pembunuhan besar-besaran dengan Sun Lutang, mengapa Anda tidak memikirkan apakah seseorang akan datang ke rumah Anda? Hari ini, saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda untuk saudara-saudara yang meninggal itu. Mendengar bahwa orang yang datang adalah pemimpin Sekte Shuro, Wanbo hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan secara langsung. Seperti kata pepatah, untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu, tangkap rajanya di sini, dapat dibayangkan bahwa operasi ini akan sangat sukses. Hah? Apakah itu kamu? Zhuo Qianqiu bergumam seolah dia tiba-tiba tercerahkan. Tapi kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Hanya 4 orang yang berani menerobos gerbang gunungku. Kamu hanya mencari kematian. Saat Zhuo Qianqiu berbicara, dia memberi isyarat ke kiri dan ke kanan, dan Dang Ji mengambil tindakan dengan berani. Kelima orang itu secara bersamaan melepaskan kekuatan internal mereka dan menyerang Wanbo yang menanggung beban paling berat. Melihat energi internal yang kuat datang ke arahnya, Wanbo terkejut. Dia berpikir bahwa pemimpin Sekte Shuro juga orang yang kejam. Dia bahkan tidak memberimu kesempatan untuk berbicara. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari 2 serangan, dan tuannya membantu menangani 2 serangan lagi. Setelah itu, Wanbo menerima serangan internal Zhuo Qianqiu dengan paksa. Pemimpin Sekte Shuro ini memiliki keterampilan yang luar biasa. Ayo pergi dulu dan kita bisa berdebat setelah kita keluar. Melihat hal tersebut, Wanbo menutupi dadanya dan berpura-pura terluka, sambil memanggil ke kiri dan ke kanan untuk mundur. Bagaimana Zhuo Qianqiu bisa memuaskannya? Dia segera bergegas ke depan, ingin menahan keempat tamu tak diundang ini. Saat Zhuo Qianqiu mengejarnya, Du Xiang dan yang lainnya akhirnya tiba. Suara pertarungan di depan tidak dapat disembunyikan dari mata dan telinga para master ini, tetapi Du Xiang tidak terburu-buru. Dari kepadatan energinya, Du Xiang tahu bahwa pertarungan itu tidak terlalu sengit, dan Wanbo tidak memanggil bantuan. Jelas, dia tidak diperlukan. Penyelamatan, dalam hal ini, tentu saja, yang terbaik adalah mengintai, menyerang lawan secara diam-diam, dan memberikan pukulan fatal. Du Xiang masih memikirkan hal ini. Melihat Wanbo memimpin Zhuo Qianqiu dan yang lainnya, mereka mundur dengan gembira. Dia memanggil semua orang dan mulai menyerang Zhuo Qianqiu, baik di dalam maupun di luar. Untuk sementara waktu, gua stalaktit 10.000 tahun dipenuhi dengan cahaya, dan berbagai kekuatan internal menimbulkan kilatan cahaya, semuanya ditembakkan ke arah Zhuo Qianqiu. Namun, Zhuo Qianqiu, yang telah dipersiapkan sejak lama, tidak melakukannya panik. Dia melihat bahwa dia berada di udara dalam sekejap. Dia menghentikan tubuhnya, membuka ki pelindung tubuh dengan 4 orang di belakangnya, dan tiba-tiba menerima semburan energi internal. Karena keterbatasan ruang dan medan yang rumit di gua stalaktit, kurang dari 10 dari 16 serangan kekuatan internal benar-benar mengenai Zhuo Qianqiu dan yang lainnya. Meskipun agak sulit, tidak ada masalah serius. Sial, ada penyergapan, mundur. Pada titik ini, itu sudah cukup jelas. Meskipun Zhuo Qianqiu dianggap sebagai pemain kuat di alam halus, dia tidak begitu sombong hingga bertarung 5 lawan 20. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari dengan seluruh kekuatannya. Mengandalkan keakrabannya dengan medan, dia dengan cepat membuang orang-orang yang mengejar di belakangnya. Pemimpin Sekte Shuro yang mengejarnya di sini jelas telah memberi Du Xiang dan timnya suntikan stimulan. Melihat penampilan mereka yang memalukan, Du Xiang dan yang lainnya merasa senang dan bersemangat di dalam hati mereka satu, dan mereka menahan diri. Dia ingin menghancurkan semua fondasi Sekte Shuro. Setelah melarikan diri dan mengejar, segera, bersama Du Xiang dan yang lainnya, mereka semua diusir dari gua stalaktit. Zhuo Qianqiu, yang telah mengumpulkan anggota klannya, tidak memiliki beban psikologis apapun di gua stalaktit. Jumlah total orang hanya 20 penguasa alam halus. Dengan kekuatan Sekte Shuro saat ini, bukan tidak mungkin untuk menang. Dalam percakapan singkat tadi, Zhuo Qianqiu secara kasar memahami detail lawannya. Mereka semua lemah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Selama pertarungan berjalan dengan baik, pihaknya memiliki peluang besar untuk menang. Setelah memasuki tubuh utama Sekte Shuro, Du Xiang dan Lao Jianghu yang berpengetahuan luas lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah ada surga di tempat terpencil dan terpencil? Ini terlalu murah untuk Suramen. Setelah memimpin Du Xiang dan yang lainnya jauh ke pedalaman Suramen, Zuo Qianqiu, yang memperkirakan jaraknya hampir sampai, berhenti, berbalik dan berteriak. Tutup pintunya. Bersambung.